Sesungguhnya yang miring bagian kepala itu awal mulanya memang ada orang yang fisiknya kada kuat. Kebetulan mungkin lah ulun pribadi memandangnya gitu. Kemungkinan beliau ini orang yang jadi panutan. Lalu dilihat, oh tuan guru ini, ustadz ini miring. Akhirnya jamaah yang lain lalu ikut miring. Itu. Kenapa ulun tahu sebagian ikut saja? Ulun pernah bertanya langsung, bapak-bapak. Beliau tuh kalau tasyahud akhir miring sekali. Badannya agak lurus saja, Bang, leher. Itu miring benar. Lalu penasaran ulun bertanya, Pak, mohon maaf, pian tuh kalau tasyahud akhir miring biasa kepala, kenapa? Jawaban Sidin apa? Jawab Sidin, aku melihat banyak orang di masjid gitu. Makanya aku umpat juga aja sini. Rupanya ilmu melihat aja nih kisah ini tadi. Makanya sekali lagi ulun nak sampaikan ke kita, kalau pian bisa tegap dan selurus mungkin itu lebih baik. Makin lurus, makin tegap, makin sempurna nilainya. Itu. Kecuali nanti memang kita badan, ada orang yang mohon maaf memang uzur sudah kada bisa sini itu kalau bila duduk kayak itu dipaksa agak miring badan sini. Nah ini lain hal lagi. Jadi sekali lagi nama duduknya tawarruk yang sunnah atau lebih utamanya. Adapun duduk yang berbeda-beda atau kemudian tidak sama tadi, ya tetaplah sah salatnya, hanya tidak lagi mendapatkan keutamaannya. Allah taala a'la wa a'lam bishawab. Mungkin itu sudah insyaallah. Baru satu aja pertanyaannya masih. Jadi mohon maaf dengan keterbatasan waktu kita. Oh ada ibu-ibu nggih kada Bapak? Khusus dosen ibu-ibu. Oh, salat yang pakai kursi. Oh, kada Bapak nggih kedengaran. Itu aja kan? Nggih, kada Bapak diantarkan mic-nya biar jelas. Khawatir. Nggih, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pakai kursi. Baik. Jadi ulun ada pernah ketemu satu kitab. Jadi pembahasan salat pakai kursi ini ada ulama yang mencoba memperjelas tuntunannya. Inilah. Gini, orang kita ini jujur aja ulun sampaikan dulu sedikit. Banyak yang sholat hari ini pakai kursi, tapi sesungguhnya orang ini tidak tahu aturan atau cara sholat dalam posisi kursi ini, bahkan berdampak kepada tidak sahnya sholat orang itu. Kenapa? Karena kayak ini, dari rumah orangnya berjalan, bahkan bawa kursi seorang mulai rumah itu. Begitu sampai di masjid langsung ambil posisi, langsung mulai sholat, langsung duduk. Dan ternyata cara yang begitu dianggap tidak sah sholat orang tersebut. Kenapa? Karena kan duduk ini bagi yang tidak bisa berdiri kan. Sidin ini bisa berdiri, buktinya mulai rumah tadi berjalan. Bahkan kuat aja mulai rumah berjalan tadi. Tapi begitu sampai masjid model kayak kada ada tenaga lagi. Tupang langsung duduk. Nah, ini yang jadulun yang harus dipahami dulu, bahwa berkursi ini silahkan dengan sudah memenuhi syarat bujur kada bisa berdiri, atau bisa berdiri tapi sebagiannya. Maksudnya apa? Begitu bertakbir, kan takbir itu posisinya dalam kitab takrirat itu harus berdiri. Berarti kursinya sudah diletakkan, orangnya berdiri, bukan langsung duduk. Itu maksudnya. Bertakbir Allahu Akbar. Kira-kira kalau 1 menit aja, kira-kira masih mampulah berdiri. Kalau masih mampu, Fatihah itu kan wajib dibaca berdiri. Berarti wajib berdiri dulu. Masalahnya apa? Masalahnya kada bisa melipat kaki, kada bisa
yang kayak normal orang turun naik itu, berarti di situ aja masalahnya. Sisanya berdiri. Begitu giliran hendak ruku, begitu giliran hendak sujud, hanyar duduk ke kursi. Begitu inya sudah orang-orang ruku, inya kada bisa ruku kayak biasa karena bermasalah tadi. Lalu inya duduk ruku di kursi sambil duduk. Orang sujud ke lantainya kada mungkin bisa karena pasti bermasalah. Berarti inya sujud aja di situ. Nah, kada berlaku lagi yang wajib tersentuh ini tadi, kada lagi. Tapi begitu giliran Allahu Akbar naik rakaat kedua, maka orang ini lagi kembali berdiri jua, berdiri lagi, kursinya biar aja di situ. Itu nah. Jadi orang kada bisa berdiri pun masalahnya kan macam-macam. Ada yang memang masalah di bagian kaki, ada masalah di bagian kepala, pusing, orangnya tidak bisa kuat berdiri. Berarti masalah kaki yang berlipat-lipat kan ada masalah. Makanya wajib melakukan sebagaimana yang lainnya, ruku, sujud. Yang kada bisanya berdiri aja, berarti waktu Fatihah aja duduk. Pas ruku sama sujudnya wajib normal kayak biasa. Nah gitu nah maksudnya. Jadi kada bisa kuat aja dari rumah berjalan, bawa kursi, datang sih langsung duduk di kursi, langsung sholat begitu aja, maka ini dianggap bermasalah gitu nah tapi berita gembiranya apa? Berita gembiranya dalam fikih kaidahnya al halalu lima juhila, bagi yang kada tahu, bagi yang kada faham pasti kada dipermasalahkan. Nah, untung aja pian kada tahu mungkin sebelum ini, aman aja, sahkan nang bubuhan nang sholat nang bawa kursi kemarin langsung duduk ke itu sah aja yang kemarin. Ini habis inilah yang mendengar ini kada sah lagi surat pian, karena pian sudah tahu. Jadi sekali lagi seperti apa persisnya mohon maaf kalau bahasanya masih panjang penjelasannya. Ulun tadi yang sebutkan sekilas gitu. Sementara waktu kita ini sudah di waktu Isya ini. Jadi sementara sekilasnya dulu ke itu. Sekarang posisi kursi di mana? Posisi kursi itu mewakili berdirinya orang itu, maksudnya sejajarnya sejajar dengan orang lain. Berarti apa? Kada bisanya terlalu mundur. Orang yang berkursi pasti berdirinya temaju. Karena kan yang dihitungnya karena kursinya lain orangnya. Mohon izin. Begini. Berarti apa itu lebih maju orang ini, karena kan itu masalah kan, itu pada masalah berarti itu pas giliran sebetulnya. Tapi begitu Fatihah dia berdiri di sini. Nah makmum yang lain. Jadi sekali lagi waktu bertakbir, waktu Fatihah masih kuat berdiri itu. Giliran ruku yang kada bisa tadi salah lutut, yang mudah-mudahan pas aja duduknya. Khawatirnya sekali tergeser pas duduk salah. Nah insya Allah kata pas aja sedikit, asal ada jangan yang nakal aja, tidak. Mungkin seperti itu Ibu. Jadi kalau pian bertanya orang yang pasti tidak mungkin bisa ke lantai sujud karena uzur itu tadi, lalunya di kursi, makanya kada berlaku memang yang dahi harus kena tempat sujud. Anggota 7 anggota sujudnya itu kada masalah lagi sudah. Karena ini memang sudah uzur sifatnya. Bisa dipahami? Mungkin itu ada. Ya. Nah itu yang bermasalah. Pokoknya sekali lagi, bila pian dari rumah hendak duduk ke sini, kecuali pian diantar pakai kursi roda mulai rumah, itu bujur-bujur kada bisa berdiri kan pian, dari sini langsung duduk silahkan. Maka bila yang berjalan seorangan, naik motor bahkan dari rumah, berarti sebujurnya bisa aja masih berdiri. Wajib berdiri sejauh yang pian mampu dulu. Kada bisa langsung duduk untuk sholat fardu lah.
Adapun sholat sunnah, jangankan pian yang memang ada uzur, yang segar bugar, yang sehat, yang anum, hendak duduk langsung boleh sholat sunnah. Ini kita nih, nah, habis ini kan misalkan azan, lalu kita sholat sunnah, semasjidan kita sembahyang berdudukan, sembahyang sunnahnya, ada bapak bisa sah aja semua, padahal sehat aja orangnya. Untuk sholat sunnahnya kadada rukun qiyam itu kadada untuk sholat sunnah. Jadi kalau pian pernah belajar rukun sholat itu salah satunya qiyam atau berdiri, itu untuk sholat fardu. Untuk sholat sunnah kada. Jadi berarti boleh dong sholat sunnah duduk, boleh. Ulun badahkanlah rahasianya, jangankan duduk, berabah gitu boleh sholat sunnah itu. Cuman aneh bener aja pian mun sembahyang berabah. Tapi boleh kalau bicara sah gitu. Nah sekali lagi kadanya kadada kewajibannya. Ada tapinya. Apa tapinya? Pahalanya setengah, dipotong separuh. Pian sehat kuat, lalu aja pian asa rancak sudah berdiri nih, sekali-sekali duduk aja sembahyang sunnah, tapi sholat sunnah pian sah, pahalanya separuh aja. Yang harusnya dapat 80 pada saat itu 40 aja lagi nilai. Tapi sah, masih sah gitu. Bisa dipahami, Ibu? Oh ya, kalau yang memang uzur lalu inya duduk di kursi tadi, kesunahan yang inya masih bisa gawi tetap berlaku. Tangan yang diangkat, kan gini, dari ruku menuju i'tidal itu kan sunnah tangan diangkat, baik yang duduk ataupun yang berdiri sama sunnahnya. Jadi kita kan kalau ruku yang normal kan berpegangan di lutut, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sami Allah liman, kan tangan diangkat tuh. Nah yang duduk sama duduk, begitunya sami Allah liman hamidah sama tangannya sunnah diangkat. Tapi kalau turun sujud, memang jangankan yang duduk, yang berdiri pun kada dianjurkan untuk mengangkat tangan itu kan. Bisa dipahami? Itu khususnya kalau bapak-bapaknya paham aja kelihatannya, apalagi nang hendak cepat sembahyang isya nih, paham benar sudah. Nah, ibu-ibu aja paham lah. Paham aja biar cepat urusannya. Ini insya Allah mudah-mudahan di kesempatan lain, di waktu lain ya paling kada gambarannya sedikit ulun sampaikan masalah duduk kayak itu tadi. Jadi ada hal-hal yang prinsip sifatnya yang kada bisa, sekali lagi jar ulun tadi di awal, kada bisa ini dibawa sekehendak hati kita. Karenanya ada ketentuan, ada syarat yang berlaku gitu nah. Dan semuanya sudah tercontohkan dengan baik oleh Nabi. Nah, mudah-mudahan makin hari kita yakin aja berkurang jatah hidup kita di dunia ini, tapi makin baik ibadah yang bisa kita jalani, makin meningkat keutamaan-keutamaannya, dan mudah-mudahan semua itu mengantarkan akhirnya kita benar-benar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nabillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Amin ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah